warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa kita rasakan perputaran waktu, ini bulan Zulhijjah ini sudah menjelang di hadapan kita. Maka di bulan Zulhijjah ini, sebagaimana yang sudah sering kita alami, bahwa di sini ada sunnah yang agung. Di antaranya itu adalah menyembelih hewan kurban. Ada beberapa pertanyaan yang seringkali simpang siur ya, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan hewan kurban ini. Kita akan kaji beberapa, mungkin subuh ini sampai Kamis subuh nanti. Yang pertama adalah, kalau kurban seekor orang berkurban itu, apakah cukup untuk dia dan keluarganya? Ya, jadi semisal ada orang menyembelih kambing, satu keluarga ini, ada suami istri, kemudian beberapa anak, katakanlah orang-orang yang ada di dalam tanggungan nafkahnya ini. Sama yang berkurban ini bapaknya, apakah kurbannya bapaknya ini juga sudah mencukupi istri dan anak-anaknya? Ini seringkali ditanyakan seperti itu. Ya, jadi ini kita jelaskan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa dalam ketentuan fikih, dari tinjauan legal formal hukum Islam itu, hewan kurban yang berupa kambing itu hanya cukup untuk satu orang saja. Ya, hanya cukup untuk satu orang. Ya. Kalau itu berupa unta, sapi, ada juga yang membolehkan kerbau gitu. Itu maksimal 7 orang, maksimal 7 orang. Ya. Artinya apa? Artinya kesunahan kurban itu, ya, ada namanya sunnah kifaiyah. Maksudnya dalam satu keluarga, kalau sudah ada satu orang yang berkurban, maka kesunahan bagi yang lain ini sudah gugur. Kesunahan bagi yang lain sudah gugur. Jadi umpama suaminya berkurban, berarti dia sudah melaksanakan sunnah kifaiyah. Aslinya satu keluarga ini disunnahkan semua berkurban. Aslinya begitu. Istrinya disunnahkan, suaminya disunnahkan, anak-anaknya juga disunnahkan. Kemudian berkurban bapaknya saja, artinya kesunnahan ini namanya sunnah kifaiyah. Artinya apa yang dilakukan oleh bapaknya ini kemudian menjadikan kesunnahan bagi anggota keluarganya yang lain ini sudah gugur, dicukupi. Tapi bagaimana dengan pahalanya? Bagaimana dengan pahalanya? Ini disebutkan di dalam banyak kitab
bahwa lau asyraka ghairahu fi thawabi udhiyatihi, ya. Andai orang yang berkurban itu menyertakan orang lain, jadi menyertakan orang lain fi thawabi udhiyatihi, ya, di dalam pahala hewan kurbannya atau pahala penyembelihannya, keangkolah. Nah, contohnya dia mengatakan seperti ini, anni wa an fulanin au an ahli baiti ila akhirih jazah, ya. Nah, jadi dia niatkan dalam hatinya, ya Allah, kurbanku ini untuk diriku dan untuk si Fulan, si Anu, disebutkan nama orang, au an ahli baiti, atau untuk keluargaku, ya. Bolehkah itu? Jaza, ya, maka itu hukumnya boleh, ya. Jadi meniatkan pahalanya, ya Allah, kurbanku ini pahalanya aku niatkan untuk diriku, untuk ini, untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk cucuku. Bolehkah itu? Jaza, boleh, ya. Wa hasalat thawabu, dan pahalanya itu hasil pahalanya itu untuk siapa? Lil jami'i, untuk semua yang disebutkan namanya itu, ya. Jadi boleh menyertakan orang lain dalam pahala kurban, ya, boleh. Nah, kemudian disebutkan juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi menstatuskan bahwa hadis ini hadis sahih, ya, dari Atha bin Yasar. Nah, ini seorang tabi'in. Qala, Atha berkata, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari. Nah, saya pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi baru-baru hijrah dari Mekah ke Madinah itu, beliau katakanlah numpang dulu, tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, bertanya, Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pelaksanaan kurban kalian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Abu Ayyub berkata, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi di zaman Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ada orang, ya, yudhi bisyati, berkurban dengan satu kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Fayakuluna, kemudian mereka makan, wa yut'imuna, dan membagi-baginya. Nah, jadi itu dulu seperti itu. Orang berkurban satu kambing untuk dirinya, maksudnya pahalanya diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, ini juga dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini pernah atau di masa-masa masa-masa susah, ya, tidak punya harta, gampangnya begitu, maka beliau pernah menyembelih, ya, seekor domba. Nah, kemudian beliau mengatakan, Allahumma taqabbal, ya, minni, ya, wa min ahli wa min ummati, ya. Jadi Allah, satu ekor kambing ini aku niatkan untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk umatku semuanya. Nah, jadi para ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah pahalanya. Nah, pahalanya ini kita sertakan saja. Kalau tahun ini kita dilapangkan, kemudian kita berkurban, maka jangan kita membatasi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas.
Nah, kita niatkan pahalanya untuk diri kita, seluruh anggota. Sebutkan saja namanya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini tentang berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi berkurban atas nama mayit. Nah, ini boleh atau tidak? Hadirin hadirat sekalian, yang pertama, ya, berkurban atas nama orang lain yang masih hidup. Nah, ini kita bicarakan dulu latar belakangnya nih. Jadi seumpama ada saudara kita ini di Jepang, katakanlah begitu, di Jepang, jadi TKI di sana, mau berkurban, sementara di sana umpama tidak ada sapi, tidak ada kambing, atau mungkin ada tapi dia cuma sendiri, tidak ada orang Islam yang lain, dia hanya sendirian. Ya. Akhirnya dia kirim uang ke kampung. Ya. Ya, tolong, ini saya ada uang, berkurbanlah atas nama saya. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu seseorang itu boleh melaksanakan kurban untuk orang lain. Jadi atas nama orang lain yang masih hidup, dengan seizinnya. Nah, ini penting. Dengan seizinnya. Nah, jadi kalau umpama kita ini ada orang yang terlalu semangat sekali untuk berbuat kebaikan. Katakanlah dia bersaudara ini 7 orang. Ya, dia di perantauan sukses, saudaranya di kampung ada 6 orang. Dia pikir begini, wah ini saudara-saudara saya di kampung ini seumur-umur belum pernah berkurban. Nah, ini tahun ini saya akan beli seekor sapi, saya akan berkurban atas nama saudara-saudara saya. Jadi dia dan saudara-saudaranya 7 orang 1 ekor sapi. Tapi dia tidak kasih tahu saudara-saudaranya itu, tidak minta izin. Maka jika seperti itu, maka kurban itu tidak jadi. Ya, tidak jadi terlaksana atas nama dirinya, tidak jadi juga terlaksana atas nama saudara-saudaranya. Nah, jadi itu kurban itu nanti hanya menjadi sembelihan biasa. Nah, dan pembagian dagingnya itu sama seperti sedekah biasa. Nah, kenapa? Karena tidak minta izin. Nah, itu. Jadi di sini dikatakan wala yudhi ahadun an ghairihi bila iznihi fil hayy. Jadi tidak boleh seseorang itu berkurban atas nama orang lain yang masih hidup bila iznihi, tanpa seizinnya. Nah, fa in fa'ala, jika dia melakukan itu walau jahilan, meskipun motifnya itu karena kebodohan, jadi dia tidak tahu hukumnya, lam yaqa anhu, maka kurban itu tidak jadi untuk dirinya, wala anil mubashir, dan juga tidak jadi untuk orang yang dia berkurban atas namanya itu. Jadi itu hanya sembelihan biasa saja. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu sudah meninggal? Nah, jadi kurban atas nama mayit. Nah, jadi dasarnya itu tadi, berkurban itu harus seizin. Nah, sekarang ini bisakah tidak kita minta izin kepada orang yang sudah meninggal? Nah, tentu tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi kita minta izin kepada orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, terkait dengan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, nah ini saya sampaikan ada 2 pendapat ini. Nah, yang pertama, mayoritas ulama kita, kebanyakan para ulama peneliti itu menganggap bahwa tidak sah berkurban atas nama mayit. Tidak sah. Kenapa? Karena
untuk berkurban atas nama orang lain harus minta izin. Sementara mayit ini sudah tidak bisa diminta izin. Kan begitu. Maka mereka mengatakan bahwa tidak sah berkurban atas nama mayit kecuali satu. Ini kecuali satu, sebelum meninggal ia berwasiat. Sebelum meninggal ia berwasiat. Itu ada harta saya. Nanti kalau saya meninggal dalam keadaan sakit parah umpama ini, nanti kalau saya meninggal ini saya tidak sempat sampai di bulan Zulhijjah, saya wasiat sebahagian harta saya itu belikan hewan kurban untuk saya. Artinya apa? Wasiatnya itu menjadi izin, kan begitu. Jadi itu dianggap izin. Atau hewan kurban itu dinazari, ditakyin oleh seseorang sebelum meninggal. Jadi umpama ada orang yang punya banyak sapi, umpama banyak sapinya di Panduami itu. Suatu waktu jalan-jalan ke sana, tengok-tengok sapi itu, dan ada sapi yang bagus sekali di situ. Dia lihat, ini saya mau kurbankan nanti Zulhijjah ini. Dia tunjuk, betul. Tapi ternyata belum sampai bulan Zulhijjah dia meninggal. Nah, maka hewan yang ditunjuk tadi ini harus dikurbankan. Nah, ini namanya ditakyin, ditunjuk secara spesifik oleh seseorang sebelum meninggal. Nah, jadi di dalam dua masalah ini, menyembelih hewan kurban dihukumi telah mendapatkan izin dari orang yang meninggal ini semasa hidupnya. Jadi boleh berkurban. Jadi prinsipnya kalau menurut mayoritas ulama kita tidak sah berkurban atas nama mayit kecuali itu tadi, dua itu. Kemudian yang kedua, pendapat membolehkan berkurban atas nama mayit secara mutlak. Maksudnya kalau orang meninggal itu ada wasiat atau tidak, ada izin atau tidak, boleh tanpa syarat. Kenapa demikian? Karena kurban itu termasuk bahagian dari sedekah. Kurban ini termasuk sedekah. Dan sedekah itu sah dilakukan atas nama mayit meskipun tanpa seizin. Sebagaimana pahalanya pun akan sampai. Ini kita bacakan dulu ibaratnya ini. Yang membolehkan. Wa ammat tadkhiyya anil mayyit. Adapun berkurban untuk mayit atas nama mayit ini. Faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha. Abul Hasan Al-Abbadi ini seorang ulama peneliti. Beliau memutlakkan kebolehannya. Maksudnya mutlak itu diizinkan oleh si mayit semasa hidupnya atau tidak, boleh. Kenapa? Li'annaha dharbu minas sadaqah. Karena kurban itu termasuk sedekah. Was-sadaqah, sedangkan sedekah itu tasihhu anil mayyiti, sah dilakukan atas nama orang yang sudah meninggal. Wa tanfa'uhu, dan manfaatnya sampai, wa tasilu ilaihi bil ijma'i, dan pahalanya akan sampai kepadanya. Dalilnya ini begini. Jadi ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu kana yudhi biqabashaini, bahwa Sayyidina Ali itu pernah menyembelih 2 ekor domba. Jadi berkorban menyembelih 2 ekor domba anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sudah meninggal, Nabi sudah wafat. Wabi kabasya ini kemudian 2 ekor domba an nafsihi, untuk dirinya sendiri. Waqala, dan Sayyidina Ali mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amaroni memerintahkan saya an udhiya anhu, untuk berkurban atas nama beliau, ya, untuk berkurban atas nama beliau. Fa ana udhi anhu abadan, maka saya berkurban atas nama beliau abadan, selamanya. Artinya selama saya masih hidup, nah, kan begitu. Selama saya masih hidup, saya akan berkurban untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dikatakan ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Baihaqi. Dan Imam Baihaqi mengatakan in sabata hadza, jika hadis ini sah, kana fihi dalalatun, maka ini adalah dalil yang tegas ala sihhatit tadhiyati anil mayyiti, tentang sahnya berkurban atas nama orang yang meninggal. Ya. Hanya saja nanti di sini disebutkan bahwa seumpama, ya, kayak kita jadi ini berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka semua ulama baik yang membolehkan, ya, atas nama mayit dengan wasiat atau yang membolehkannya secara mutlak, ini sepakat bahwa semua bahagian dari hewan kurban itu harus disedekahkan, ya, jadi tidak dibagi-bagi, ya, tidak boleh dimakan, tidak boleh dihadiahkan. Jadi kurban atas nama mayit, ya, sepakat para ulama itu dagingnya hanya disedekahkan saja untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tidak boleh dimakan, tidak boleh dihadiahkan kepada orang lain, tapi hanya peruntukannya hanya disedekahkan saja. Kenapa demikian? Ya, sebab peruntukan untuk selain sedekah itu membutuhkan izin dari si mayit itu. Ya, peruntukan seperti untuk dimakan, dihadiahkan, itu membutuhkan izin. Ya. Sementara orang ini sudah meninggal, jadi sebagai mudhohi, jadi mudhohinya ini kan orang yang sudah meninggal. Kita yang hidup ini hanya mewakili saja beliau, jadi tidak bisa lagi dimintai izinnya. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa daging atau hewan kurban atas nama mayit itu semua bahagiannya harus disedekahkan, seperti itu. Jadi baik, hadirin jamaah subuh sekalian, itu dulu satu hal yang kita bicarakan tentang hewan kurban. Insyaallah besok subuh kita akan bicarakan tentang hubungan antara pemilik hewan kurban dengan panitia kurban. Ini juga perlu kita detailkan supaya jangan sampai kemudian ada salah-salah di dalam memahami apa sebenarnya status panitia kurban itu, sebagai apanya orang yang berkurban. Ini akan kita bicarakan insyaallah besok subuh. Mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.